Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami bersyukur Engkau berikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan menjamah kami supaya kami siap mendengar firman-Mu. Ajar kami, buat kami mengerti dan tolong kami melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah apa yang harus aku perbuat. Saudara-saudara, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mewakili seluruh umat manusia yang berdosa. Artinya apa? Seluruh manusia membutuhkan keselamatan, mengharapkan keselamatan, selamat dari hukuman karena dosa, selamat dari kutuk karena dosa, selamat dari penghukuman Allah di api neraka. Saudara-saudara, pertanyaan ini sekalipun dimunculkan oleh kepala penjara Filipi, tetapi sesungguhnya mengandung makna bahwasanya di balik itu seluruh manusia juga membutuhkan, mengharapkan, merindukan keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, apa yang harus kita perbuat? Adakah yang bisa kita perbuat supaya selamat? Tidak ada. Karena keselamatan bicara tentang apa yang Allah lakukan dalam Yesus, bukan apa yang aku lakukan. Itu namanya keselamatan. Yang ketiga, keselamatan kita terima dengan cuma-cuma. Tapi keselamatan tidak akan menjadikan hidup kita percuma. Keselamatan kita terima dengan cuma-cuma, itu anugerah. Tapi keselamatan tidak akan menjadikan hidup kita, membuat kita hidup percuma. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya selamat? Bebas dari penghukuman karena dosa. Paulus memberi jawab dari pertanyaan kepala penjara Filipi yang kala itu mengalami ketakutan. Yang pertama, Paulus berkata, "Percayalah kepada Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat." Sebuah jawaban yang pasti, bahwasanya iman membawa orang kepada keselamatan, menerima anugerah keselamatan. Apa maksud dari jawaban Paulus ini? Percayalah kepada Tuhan Yesus, itu berarti yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus, iman kepada Tuhan Yesus merupakan karya Allah, pekerjaan Allah dalam diri orang-orang yang Ia kehendaki. Dalam hal ini, orang percaya kepada Yesus bukan didasarkan pada pengetahuan, pada pengertian, tapi didasarkan pada karya Allah. Bukan karena kita pintar maka kita percaya pada Yesus, bukan karena kita tahu maka kita percaya pada Yesus, tapi karena Tuhan Allah mengerjakan iman itu dalam diri kita, maka kita percaya kepada Yesus. Dan inilah iman yang membawa kita kepada keselamatan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus disertai dengan perubahan, pembaharuan hidup dari hari ke hari. Surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara, iman yang sejati adalah iman yang bertumbuh, yang akan mengerjakan pembaharuan, perubahan, pertobatan yang terus-menerus dan berkelanjutan dalam kehidupan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika ia berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dalam hal ini, kalau engkau percaya kepada Yesus, hidupmu harus mengalami pembaharuan, harus mengalami perubahan. Sebagaimana engkau di gereja, sebegitu juga engkau di rumah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya akan mengalami perubahan, disertai perubahan dari menyenangkan diri menjadi menyangkal diri, dari ikut dunia menjadi ikut Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, percaya kepada Tuhan Yesus merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia berdosa.
Dalam hal ini mengapa menjadi kebutuhan mendasar? Karena hanya Yesus satu-satunya jawaban jalan keluar bagi dosa-dosa kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun kedudukan kita, berapapun usiamu, engkau membutuhkan Yesus. Yesus adalah jawaban bagi kehidupanmu. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, berapapun usia kita, kita membutuhkan Yesus. Jangan berpikir saya masih remaja Pak, saya masih muda, saya sudah tua, saya masih anak-anak. Mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, mau yang sudah lansia, engkau membutuhkan Yesus. Pagi hari ini saudara-saudara, mari kita teguhkan kembali iman percaya kita. Sadarilah, hidup kita tidak akan berarti tanpa Yesus. Nilai hidup kita ada pada Yesus. Harga kita ada pada Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Apa yang harus aku berbuat? Tidak ada. Engkau harus percaya kepada Yesus. Yang harus itu, percayalah kepada Yesus. Iman kepada Yesus mendahului perubahan. Iman kepada Yesus mendahului perbuatan baik dan perbuatan baik. Iman kepada Yesus mendahului prestasi-prestasi belajarmu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Tuhan memberkati kami yang merenungkan. Tuhan tolong kami melakukan. Berkati setiap kami yang mendengarkan. Buat Bapak Ibu orang tua anak-anak hamba-Mu yang akan belajar hari ini, yang bekerja Tuhan berkati, Tuhan sertai. Yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Yang mengalami pergumulan, persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Hamba-Mu berdoa supaya kehadiran Tuhan Yesus terasa dan nyata dalam kehidupan tiap-tiap keluarga daripada anak-anak hamba-Mu yang belajar di rumah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.